Ya, again, dan again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga sehat-sehat semua. Jumpa lagi dengan saya Jutama dari JJS. Jadi, kembali kali ini akan cakap soal Johor Darul Takzim yang kembali meramaikan timeline, kembali meramaikan media sosial. Kaitannya dengan player baru yang sudah diperkenalkan. Tidak hanya itu, ada tambahan lainnya yang ini menunjukkan keseriusan Johor Darul Takzim untuk memulai musim 2023. Sebelumnya kita tahu JDT sudah mendatangkan jurulatih baru yaitu Esteban Solari yang membuat Bidaglio ini jadi ke dirteknya ya. Dan sebelum itu juga kita tahu bahwa Hendrik Dos Santos didatangkan ya, tetapi bukan sebagai player import karena Hendrik Dos Santos seperti yang sudah dibeberkan atau dibocorkan, dihinkan oleh TMJ sebelum ini jauh bahwa ini sudah jauh-jauh hari dan Hendrik Dos Santos akan masuk ke pemain naturalisasi. Jadi akan masuk ke player tempatan. Nah, setelah kemarin-kemarin kan TMJ juga memberikan bocoran bahwa akan ada 3 player import baru. Nah, untuk pelapisnya Leandro Velasquez dan juga untuk bukan pelapis ya, lebih untuk persaingan ya. Jadi siapapun yang nanti dapat terbaik pasti akan mendapatkan kesempatan untuk di starting 11-nya. Kemudian untuk melengkapi juga Corbin Ong ya. Di situ 3 player import, 3 player baru, 2 player import dan 1 player tempatan. Dan hari ini sudah diumumkan player-player siapa yang akan, dan tentu saja seperti biasa JDT mengenalkannya dengan video perkenalan yang cukup mewah ya, biasa menggunakan limusin. Ya, yang pertama itu diperkenalkan adalah Juan Muniz ya, Juan Muniz. Ya, diperkenalkan naik limusin, pakai jas JDT seperti biasa ya. Kemudian ada gambar beliau di padang, di locker room ya, ataupun di sekitaran Stadium Sultan Ibrahim ya. Dan selanjutnya tak cukup itu, JDT juga memperkenalkan player yang lain yaitu Oscar Arribas. Ini player kasukan dari turunan ke Filipina ya kalau tak silap. Itu juga diperkenalkan ya langsung, jadi berjarak kurang lebih 3 jam. Ya, konsepnya pun hampir sama dengan Juan Muniz ya. Tapi ini menunjukkan bahwa ini benar-benar serius ya. Walaupun JDT boleh dibilang 2022 dalam musim tersuksesnya, tapi ini tak pandang bulu ya. Dan tak ada mengendur sedikit pun ya. Player yang oke-oke dipertahankan macam Baxen, Forestier, dan yang lain. Tapi juga untuk menambah persaingan, ditambah lagi player-player yang memang dibutuhkan ya. Sebelumnya juga kita udah tahu ada Diogo, aduh gila sih ini JDT. Dan bahkan ada yang dengan skuad yang sekarang ada yang yakin JDT boleh mempertahankan prestasi di musim 22. Walaupun 22 ya, walaupun memang agak sukar ya. Karena kalau kita tengok Kedah juga cukup berbenah ya untuk mempersiapkan. Kemudian Selangor sebagian besar pemainnya adalah core timnas sekarang ya. Faisal Halim juga ke Selangor dan yang lain. Sabah juga bukan kaleng-kaleng mempersiapkan diri untuk musim depan. Jadi menurut aku Liga Super bukan musim depan ya, tahun 2023 ini cukup menarik. Nah, bagaimana dengan player import baru dari Johor Darul Takzim ini? Ini juga bukan kaleng-kaleng teman-teman. Yang pertama Juan Muniz ya. Juan Muniz ini kalau aku tengok beliau ini ex dari jebolan La Liga yaitu Sporting Gijon ya. Beliau kalau aku tengok dari statistik beliau nih, Juan Muniz walaupun tidak muda lagi ya, sudah 30 tahun itu udah ada caps 7 kali di La Liga bersama Sporting Gijon. Kebanyakan memang beliau karirnya dihabiskan di kasta kedua yaitu La Liga kasta keduanya. Dan juga di Copa del Rey beliau sudah 17 kali main, 1 jaringan. Di La Liga belum pernah cetak gol, tapi di kasta kedua Spanyol beliau bermain 148 dan jaringannya adalah 14, asisnya 20. Nah, posisi utama dari Juan Muniz adalah attacking midfielder ya. Yang bermakna ini Juan Muniz mungkin untuk menggantikan
ataupun bukan menggantikan ya, untuk bersaing dengan Leandro Velasquez di tengah. Karena pemain ini boleh bermain di wing kiri, wing kanan, agak ke bawah juga bisa ini untuk Juan Muniz. Ya, catatannya cukup impresif, warga-negaranya Spanyol. Sekarang ya umurnya juga sudah tidak muda lagi ya. Nah, yang menarik adalah menurut aku adalah Oscar Arribas ya. Player ini lahiran 98 jadi masih 24 tahun. Nah, pengalamannya memang bukan di La Liga ya, tapi La Liga kasta keduanya. Itu sudah 120 kali main ya. Dan 11 jaringan, 5 assist. Dan Copa del Rey bermain 6 kali. Nah, ini posisi utamanya adalah dari ini adalah di wing kiri ya. Berarti ini kemungkinan akan melapisi Corbin Ong ya. Karena beliau ini sering bermain sebagai posisi kiri. Tapi beliau juga boleh bermain di posisi kanan juga ya. Dan terakhir beliau bermain di Cartagena. Cartagena ini di liga utamanya Greece ya, atau Yunani. Ya, jadi ini sih boleh dibilang prospeknya jangka panjang ya untuk Johor Darul Ta'zim apabila memang cocok, dan ini akan menjadi saingan yang cukup kuat ya untuk Corbin Ong ya. Jadi posisi Corbin Ong yang biasanya ini aman nampaknya akan makin seru ya. Jadi kalau kita cakap soal JDT, sebelum player ini turun ke padang, mereka sudah bertarung, bertarung dalam artian yang positif, itu bertarung, bersaing di latihan, di padang latihan, harus menunjukkan 100% untuk boleh mendapatkan starting 11 ya. Sekali lagi ini boleh dibilang adalah skuad paling dalam yang ada di Liga Super Malaysia 2023. Mungkin paling dalam juga mungkin di Asia Tenggara ya, karena hampir ini sih gila sih menurut aku, kedalamannya sangat-sangat dalam ya. Jadi mungkin di Asia Tenggara ini boleh salah satu juga yang paling dalam skuad yang dimiliki oleh Johor Darul Ta'zim. Dan yang menarik tidak hanya itu ya, tidak hanya dari segi pemain yang sudah kita tahu siapa saja, kan masih ada satu lagi. Nah, kemungkinan memang satu lagi adalah kiper yang sedang membela tim nasional Malaysia, yaitu Sihan ya, yang tampil sangat baik ya. Yang cukup menarik dari JDT yang selalu improvement ya, tidak hanya melihat dari sisi pemain saja ya, fasilitas lain ataupun aspek-aspek lain yang mendukung sebagai sebuah klub yang modern, yang profesional, itu juga terus dilakukan. Nah, hari ini juga diumumkan ya, JDT ambil jurulatih kecerdasan pemenang Piala Dunia dan bekas penganalisis Rayo Vallecano. Nah, ini menarik ya, dari Argentina berarti ini. Klub bola sepak Johor Darul Ta'zim telah menandatangani jurulatih kecerdasan Piala Dunia Argentina 2022 Rodrigo Barrios untuk menyertai barisan kejurulatihan Harimau Selatan. Selain bekerja dengan pasukan kebangsaan Argentina, Rodrigo juga pernah menyertai klub Al Hilal dan Estudiantes. Ini bukan klub kalian-kalian, Estudiantes itu klubnya Simeone ya. Dan Al Hilal ya, ini yang gosip-gosipnya katanya mau mendatangkan Messi ya katanya. Tapi ya tak tahu benar apa enggak. Jadi itu juga telah menandatangani bekas penganalisis Rayo Vallecano Matias Garcia untuk mengetuai unit penganalisis klub. Matias juga pernah menjadi penganalisis untuk klub Atletico Rosario Central, Atletico Morelia, dan Quilmes Atletico Club sebelum ini. Luaskan kuasamu Johor. Ya, ini sebelumnya kita apresiasi dulu ya. Nah, ini menunjukkan apa yang dilakukan oleh TMJ ya, dengan JDT, dengan capaian yang sudah dicapai 2022 ini belum puas ya. Ini yang paling penting, ambisi, passionate. Bagaimana mungkin semua orang boleh punya uang, tapi bagaimana mewujudkan apa yang diinginkan menjadi sebuah kenyataan ataupun konsistensi yang sudah ditunjukkan, ini terus ditunjukkan TMJ di JDT ya. Terus mengimprove walaupun dengan kemarin capaiannya sudah sangat maksimal ya boleh dibilang, tapi terus diimprove terus ya. Ini boleh dibilang lebih dalam lagi skuadnya dibandingkan musim lepas. Nah, ini menarik ya. Sekali lagi saya belum cakap nanti JDT di Liga Juara-Juara Asia, karena sekali lagi tak gampang ya. Belum tentu juga JDT boleh capai prestasi 16 besar kemarin ya, tapi semoga itu boleh terjadi. Tetapi kita ngomongin di liga pun tidak
apa ya, menurut aku walaupun dengan skuad kedalaman ini akan banyak juga penantangnya ya musim ini, ya Sabah, Selangor, Kedah yang nampaknya juga cukup ready lah untuk mengarungi musim. Jadi menarik untuk kita tengok. Nah, sementara nanti kita akan awalnya tengok player-player baru ini ketika sedang pramusim di Dubai. Nah, mungkin itu untuk video kali ini. Kalau ada kesilapan aku mohon maaf. Menarik untuk kita ikuti ya ke depannya jadi bakal seperti apa. Itu aja, kalau ada kesilapan aku mohon maaf, sia-sia semuanya, dan semoga juga di tahun ini bolehlah aku ada kesempatan untuk datang ke Malaysia, ke stadiumnya JDT, atau mungkin ada kesempatan yang lain, ya semoga bolehlah. Amin. Terima kasih untuk menonton. Sia-sia semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.